wa bihi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga yang kami hormati Bapak Biska selaku Kabid Riset dan Inovasi Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa bertemu kembali ya dengan para leader yang saya kira sudah cukup lama di bulan Juli atau Agustus kemarin kita ada pertemuan, dan pagi ini insya Allah kita ada pertemuan lagi ya dalam rangka kita penyamaan persepsi terkait dengan Monef laporan kemajuan skema invitasi tahun 2024. Untuk itu mari kita buka saja pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, saya kira tidak perlu berpanjang lebar karena pagi ini banyak agenda ya, baik di Bapak Ibu dosen maupun di BRIN juga. Ya, ini kita optimalkan ya nanti sehingga banyak diskusi. Pada Bapak Biska kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Pak Wahyudin. Mohon dibantu untuk share screen nggih, Mbak Septi atau Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu reviewer untuk hibah internal WAD yang sudah terundang di beberapa waktu yang lalu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Insya Allah nanti kita briefing singkat saja, dan ini kita sengaja direkam gitu nggih. Jadi tatkala nanti ada hal yang mungkin ini belum bisa join, nanti monggo bisa disimak di rekaman tersebut, termasuk nanti kami edarkan juga PPT yang sudah kita siapkan. Kemudian teman-teman dari BRIN, Pak Udin selaku KUR, dan teman-teman staf ada Mbak Fitri dan Mbak Septi yang juga sudah join. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, jadi sifatnya adalah mungkin mengingatkan kembali gitu ya Bapak Ibu, karena secara sistem dan seterusnya nampaknya cukup tidak ada perubahan dari yang lain, hanya memang kita perlu mengingatkan untuk yang pengawalan di laporan kemajuan, khususnya hibah penelitian invitasi ini, standar yang kemudian menjadi capaian luaran memang masih sama dengan setahun yang lalu. Maksud kami adalah di yang hibah 2023. Panjenengan bisa mungkin mengingat kembali, jadi di tahun 2024 kemarin, kalau masih ingat, di hibah reguler kita yang internal, itu standar luarannya memang ada perubahan gitu nih Bapak Ibu, yang kemarin memang cukup banyak dinamikanya. Perubahannya adalah minimum untuk luarannya adalah yang sudah terindeks Scopus, baik yang proceeding ataupun yang artikel jurnal. Namun kalau yang di hibah penelitian invitasi ini yang memang notabene kita buka lebih awal, dan semangatnya adalah ini untuk menyisir Bapak Ibu dosen yang memang belum ada catatan rekaman riset internalnya gitu nggih, hibah internalnya, sehingga kita masih menggunakan yang aturan yang lama gitu. Di kontrak pun juga masih demikian. Sehingga ini perlu menjadi perhatian. Nanti ketercapaian luaran itu juga nanti didasarkan pada panduan yang masih lama yang 2023. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin harus kita perhatikan bersama. Baik Bapak Ibu, dalam waktu sekitar 3 minggu yang lalu nampaknya, itu memang kita sudah merekap gitu ya, kita sudah menutup untuk laporan kemajuannya, submission laporan kemajuannya, dengan beberapa dinamika juga di laporan dari teman-teman staf juga menyampaikan ada ya sekitar 3 sampai 5 gitu ya, yang memang
pengumpulannya ada kendala, baik memang kendala secara teknis ataupun memang di waktu tersebut peneliti itu memang ada kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan atau posisi di entah umroh dan seterusnya itu. Tapi memang sudah kita akomodasi situasi tersebut sehingga insya Allah per hari ini sudah lengkap gitu ya laporan kemajuannya. Makanya memang ada jeda sedikit dari submission date-nya maksimal kalau nggak salah 31 Januari kemarin. Nah ini kita baru melakukan monef gitu. Baik, mohon izin untuk di next Pak Udin atau Mbak Fitri. Yang pertama Bapak Ibu, jadi total yang penelitian invitasi ini ada di angka 93. Nah, jadi tidak banyak gitu nggih. Dan kami berharap memang semangat kita adalah untuk yang mereview kemarin ada diskusi gitu ya, untuk mereview kita coba optimalkan dengan yang memang sudah menggendong sampai proposal itu diterima gitu, sehingga kita sambungkan lagi benang merahnya dengan reviewer pada saat proposal itu diterima dan juga pada saat revisi proposal. Nah, sehingga kami berharap biar nanti juga ada keberlanjutan dan juga mengikuti alur cerita dari ini kemarin penelitiannya tentang ini, sehingga Bapak Ibu yang memang tertunjuk, yang terundang di sini memang sudah punya ibaratnya modalitas berkaitan dengan proposal yang memang nanti panjenengan akan cermati seperti itu. Nah, di catatan kami ada 93 judul penelitian gitu ya Bapak Ibu, dan kita melibatkan 53 reviewer. Sehingga ada di angka 1 sampai 4 kalau dalam analisis kami kemarin, 1 sampai 4 judul itu setiap reviewer gitu. Oke, selanjutnya monggo kita lanjutkan. Nah, ini rekapitulasi yang kami lakukan sebelum deadline laporan kemajuan kemarin. Kita sudah membuat sedikit tabulasi gitu nggih. Jadi dari luaran itu, yang luaran yang sudah terdata waktu sebelum deadline ini terutama pada saat setelah pendampingan pendampingan luaran. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, khusus yang hibah inovasi itu kemarin di awal di minggu kedua Januari kalau tidak salah itu ada pendampingan luaran yang memang kita mintakan bantuan dari teman-teman dari bidang publikasi ilmiah, ada Pak Lalu waktu itu yang mengisi. Nah, di data kami kemarin sudah terdata ada 56 dari 93 itu yang memang di situ dengan sebaran seperti yang tertera di layar. Jadi 7 alhamdulillah sudah publish, 4 adalah sudah accepted, kemudian draft 18 dan belum ada luaran 12. Nah, tapi tentu setelah laporan kemajuan, angka ini pasti nanti akan ada perubahan ya. Tentu trennya ke arah positif gitu, guys. Semakin banyak yang kemudian sudah ada capaiannya seperti itu. Nah, jadi kita ingin mentradisikan Bapak Ibu di setelah kontrak itu sebelum laporan kemajuan sekitar 2-3 minggu sebelumnya itu memang ada pendampingan laporan luaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitupun juga yang reguler besoknya. Yang reguler besok BPI juga sudah menyiapkan pendampingan yang akan kita lakukan di akhir Februari ini gitu. Nah, nanti segera kita akan edarkan informasinya. Sehingga targetan kita sebenarnya Bapak Ibu meskipun tidak dituliskan di dalam istilahnya dalam panduan, tapi targetan secara secara umum kita menargetkan Bapak Ibu peneliti itu setidaknya sudah sampai tahap submit luarannya gitu nggih. Sebelum laporan kemajuan itu disubmitkan gitu. Sehingga nanti spare time yang kemudian ada setelah laporan kemajuan sampai laporan akhir itu nanti tinggal kemudian berfokus pada proses review, proses revisi dan seterusnya. Nah, hal ini harapannya adalah untuk menaikkan tingkat ketercapaian dari luaran yang memang sudah disepakati di kontrak seperti itu. Nah, selanjutnya monggo Pak Udin. Oke, jadi Bapak Ibu, ini langsung agak teknis dalam proses review. Nanti Bapak Ibu seperti biasa monggo dibuka portalnya masing-masing. Sekarang sudah bisa nggih Pak Udin ya, sudah beberapa waktu yang lalu ini sudah bisa, sehingga para reviewer monggo untuk mengecek gitu nggih, untuk jadi di kolom karya dosen, kemudian di penelitian internal, di situ nanti ada beberapa submenu, info penelitian, penelitian saya, penelitian sebagai anggota. Nah, di situ nanti ada submenu review. Nah, ini hanya
simulasi saja ya Bapak Ibu, karena saya memang tidak terlibat dalam proses review, tapi ini simulasi saja step-stepnya seperti ini. Jadi pada saat review, nanti di situ ada list dari judul-judul penelitian yang memang dimintakan tolong Bapak Ibu untuk mereview tersebut. Nah, di situ tolong dipastikan kita hanya mengerjakan yang periode 2024 skema invitasi 2024. Ngoten nggih Bapak Ibu, monggo dipun perhatikan di bagian setelah nomor itu periodenya yang kita kerjakan selama ya 1 pekan ke depan gitu, 10 hari ke depan ya, itu skema invitasi 2024. Nah, di situ ada judul, kemudian ada jenis laporan, tentu nanti laporannya adalah laporan kemajuan dan status review. Karena ini baru review, maka di sini belum selesai. Saya belum ngeklik submit gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya monggo Pak Udin diklik di tombol ini pensil itu. Jadi aksinya nanti diklik. Monggo bisa di next, mohon dibantu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat tampilan seperti yang ada di layar. Jadi data penelitian meliputi tahun, kemudian judul, kemudian skemanya apa. Nah, skema ini yang akan menjadi patokan nanti luarannya seperti apa kayak gitu nggih, ketercapaiannya. Nah, tapi memang ini skema ini misalnya dasar, kemudian luarannya harus apa, itu insya Allah sudah selesai di proses proposal kemarin. Jadi nanti panjenengan hanya mengecek ketercapaian luarannya. Oke, nah kemudian panjenengan ngeklik dilihat file laporan kemajuan. Nah, itu diklik saja. Monggo bisa next lagi Pak Udin. Nah, diklik nanti akan tertayang pop-up lihat dokumen gitu nggih. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya langsung di pop-up tersebut di box gitu ya. Di box itu nanti ada scroll down-nya, atau misalnya kalau panjenengan kurang nyaman bisa panjenengan download di klik yang arah panah ke bawah yang dekat printer yang pojok kanan atas itu. Nah, kalau diklik berarti nanti panjenengan akan mendownload dokumen laporan kemajuan tersebut dan akan tersimpan di dalam folder di laptop ataupun device Bapak Ibu semuanya. Nah, itu formatnya seperti itu, seperti yang tertera di dalam template yang menjadi standar. Kemudian nanti panjenengan cermati ke bawah gitu nggih dengan scroll. Oke, selanjutnya Pak Udin. Ada beberapa isian kalau nggak salah sekitar 8 gitu nggih. Jadi mulai dari A sampai G atau F gitu nggih. Nah, itu monggo nanti bisa dicermati lagi gitu ya. Nah, ada beberapa komponen penilaian seperti yang tertera di layar, kemudian bobot penilaian di masing-masing komponen dan skor. Scoringnya di sini pilihannya 0 sampai 4 gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menilai itu. Untuk isian nilainya itu sudah langsung akumulasi ataupun penjumlahan secara otomatis saat panjenengan membubuhkan skor di yang klik pilih itu nanti ada sebarannya ya 0 sampai 4. Nah, itu monggo nanti bisa dicermati di situ. Tentu setiap komponen aspek penilaian nanti monggo disesuaikan dengan update-nya gitu nggih. Jadi misalnya ringkasan. Nah, ringkasan berarti kan tentu beda dengan ini ya proposal ya. Tentu nanti sudah ada hasilnya atau sudah ada hal yang kemudian diupdate di situ, nanti monggo bisa dicermati. Nah, kekompletan dari spek itu nanti di situ Bapak Ibu bisa nanti membubuhkan sesuai dengan tingkat kekompletannya. Jadi tatkala misalnya ternyata ada yang memang kurang belum disebutkan kayak gitu nggih. Nah, nanti bisa disesuaikan gitu ya rentang nilainya. Oke, kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu di yang paling kanan menikah ada narasi deskriptifnya ya. Jadi di narasi itu nanti Bapak Ibu bisa meng-highlight ataupun menekankan pada hal-hal yang memang menjadi catatan gitu. Jadi yang memang sudah dituliskan di situ misalnya peran mitra berupa realisasi kerjasama kontribusi mitra in-kind-in-cash dan seterusnya untuk penelitian terapan, bukti pendukung realisasi dan seterusnya. Nah, itu panjenengan sudah ada atau belum gitu nih, sudah menemukan atau belum di dalam laporan kemajuan tadi. Nah, kalau belum bisa dituliskan. Kalau sudah berarti monggo mungkin bisa dikonfirmasi, oh sudah sesuai gitu ya. Tapi kalau belum monggo disesuaikan. Nah, ini sebagai deskriptif penjelasan kepada para peneliti gitu. Nah, ada sampai H ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sampai H. Nah, ini selanjutnya nanti di situ ada jumlah
skornya secara pembobotan 100, nah kalau maksimum nanti ada di angka 400. Nah ini nilai skor ini nanti menjadi juga sebagai analisis kita gitu nggih ketersapaian dari sampai laporan kemajuan tadi. Nggih, selanjutnya monggo Pak Udin. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi luaran penelitian kita masih sama dengan panduan yang 2023, sehingga di sini masih muncul artikel jurnal nasional Sinta misalnya. Nah, jadi tidak harus Scopus gitu, yang luaran wajibnya. Panjenengan bisa cermati Bapak Ibu di dalam jenis luaran, yang di sisi tengah itu ada yang luaran wajib, ada yang luaran tambahan. Monggo semuanya nanti bisa dicek gitu nggih. Jadi validitas atau validasi dari luaran-luaran tersebut nanti kita mintakan Bapak Ibu untuk ngecek berdasarkan file yang memang sudah terupload di dalam portal. Sehingga contoh misalnya itu artikel Jurnal Nasional Sinta 4, kemudian di Jurnal Ilmiah Edonomika. Nah itu luaran wajib, kemudian link URL-nya bisa dibuka di situ. Kadang memang ada kasuistik di mana link URL-nya nggak bisa dibuka. Misalnya nyun sewu di Google Drive tapi masih di private gitu ya. Nah ini monggo nanti ada tabayun kepada peneliti kayak gitu. Nah tapi juga ada yang kemudian sudah merasa sudah dilampirkan di laporan Pak, jadi tidak dilampirkan dalam link ini. Nah itu monggo nanti bisa double check ya Bapak Ibu di dalam link URL itu dan juga di dalam proposal yang memang sudah tersubmitkan. Nah status di sini itu diisikan oleh peneliti gitu ya Pak Udin ya. Jadi status di sini diisikan oleh peneliti. Jadi kayak semacam self assessment-nya mereka. Nah, untuk memvalidasi itu monggo dicek sesuai dengan standar. Itu apakah memang benar-benar sudah submitted atau belum. Nah, namun dalam validasi ini nanti pilihannya adalah sudah valid atau belum gitu nggih. Sehingga sesuai dengan ketentuan di dalam penelitian hibah internal kita, kalau misalnya jurnal itu belum accepted kayak gitu nggih, belum accepted, entah masih submit, entah masih draft, entah masih review dan seterusnya, ataupun accepted with revision. Nah itu berarti nanti panjenengan harus diklik di tidak valid atau belum valid gitu ya. Tapi kalau sudah ada accepted with no revision atau bahkan sudah publish gitu, nah ini monggo nanti ditulis valid. Nah Bapak Ibu, hal yang kemudian perlu dicermati juga dalam proses validasi ini, monggo bisa dipastikan rentang waktu kontraknya. Nah, monggo Pak Udin derek dibantu ngecek di kontrak nyun sewu mungkin Mbak Fitri atau Pak Udin dibantu kontrak untuk yang tanda tangan kontraknya itu tanggal berapa. Seingat saya di bulan-bulan Oktober. Nanti kita infokan sekaligus saja di forum ini biar nanti menjadi persamaan persepsi yang kemudian menjadi catatan jenengan. Kenapa tanggal kontrak itu penting? Karena tatkala kemudian proses apa ya istilahnya dari luaran tadi itu akan dimulai ibaratnya kick off-nya itu ya bisa diklaimnya itu adalah setelah tanggal kontrak gitu. Sehingga submission date-nya kalau itu artikel berarti setelah kontrak. Kemudian kalau misalnya itu paten ataupun kekayaan intelektual hak cipta berarti filing date-nya itu harus juga setelah kontrak gitu. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan dalam kemudian memvalidasi atau tidak validkan. Nah, sehingga monggo nanti itu menjadi perhatian, tidak hanya capaiannya juga, tapi derek dibantu untuk ngecek di dalam kontrak tersebut, di dalam catatan historinya, apakah memang setelah kontrak atau belum. Nah, di yang reguler, di yang 2024, kita sebenarnya sudah 2 tahun ini kita sebenarnya menginginkan gitu, sudah mengingatkan Bapak Ibu untuk yang luaran-luaran tersebut yang memang memungkinkan ada acknowledgement, di situ dimention ada acknowledgement-nya gitu ya. Acknowledgement-nya merujuk kepada hibah internal dan juga disebutkan kontraknya. Tapi memang dalam kemudian kita menegakkan aturan ini kita karena masih proses transisi, jadi setidaknya ya sesuai dengan itu tadi ya setelah kontrak tanggalnya masih di dalam rentang itu, setelah itu ya kita masih mentolerir kayak gitu ya. Syukur sudah ada acknowledgement-nya. Kalau yang reguler ke depan insya Allah kita akan sudah terapkan itu kayak gitu ya secara disiplin seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu untuk luaran wajib. Untuk luaran
tambahan pun juga sama gitu nggih. Sama. Jadi dicek link URL-nya, kalau memang sudah ada coba dicek lagi di dalam namanya laporannya gitu nggih. Nah, ini bisa dicermati. Oke, di situ juga sudah ditambahkan langsung Pak Wahyudin, mohon maaf belum saya tambahkan di dalam link di dalam PPT. Jadi batas kontrak 9 September 2024 mekaten nggih Pak Udin nggih. Nggih. Jadi setelah 9 September 2024 berarti sudah sah. Sebenarnya kita bisa menelisik lagi ya kadang juga nggak rasional juga kalau misalnya setelah 10 September 1 hari setelah kontrak, tapi ya kita masih berpegangan selama as long as setelah kontrak ya kita masih mentolerir seperti itu. Tapi kalau sebelum kontrak itu mohon maaf nanti monggo dicatatkan di dalam keterangan itu ya Bapak Ibu. Jadi valid tapi ternyata kontrak submission date-nya itu sebelum kontrak gitu. Nah, sekali lagi, mohon bantuannya untuk kemudian mencermati penanggalan ataupun histori submission-nya. Nah, insya Allah nanti tidak menjadi ini ya Bapak Ibu, yang membuat tidak valid itu bukan panjenengan, tapi memang di situ berdasarkan fakta gitu. Dan juga nanti ada juga swiping akhir ya, bukan swiping akhir tapi semacam validasi dari LPPM dari pengelola nanti berdasarkan reviewer kemudian kita cross check kayak gitu, itu juga nanti sebagai double checknya dari kami. Sehingga mohon untuk kemudian secara objektif menyampaikan apa adanya di situ. Oke, selanjutnya Pak Udin monggo bisa di next. Nggih, Bapak Ibu. Nah, di sini dalam review juga panjenengan bisa mengecek juga ya logbook penelitian. Nah, kalau misalnya dalam kaidah di penelitian kita memang belum ada standar harus diisi berapa. Tapi ya monggo nanti bisa kemudian panjenengan ya cermati ya. Katakanlah misalnya kegiatannya memang belum banyak, nah nanti monggo bisa diberi masukan untuk ya mengingatkan kembali untuk aktivitas-aktivitas setelah laporan kemajuan biar kemudian dicatatkan di dalam logbook. Ya paling tidak kalau bayangan saya sampai laporan kemajuan itu ya sudah ada di angka 10 gitulah ya. Tapi kalaupun tidak, mungkin nanti bisa diberikan catatan di situ. Nah, Bapak Ibu yang menjadi krusial juga di sini juga ada isian catatan terhadap penelitian. Ada hal-hal yang mungkin panjenengan belum mendokumentasikan dalam tulisan yang memang harus disampaikan, monggo dituliskan di sini. Gitu. Jadi mungkin tadi ada yang kemudian kami sudah menyampaikan, nanti juga ada diskusi lagi. Nah terus gunanya ini apa gitu ya? Gunanya portal ini apa? Nah ini sebagai akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Monef kami gitu nggih, karena memang dalam proses Monef ini juga kita ada catatan-catatan yang memang itu sebagai histori yang harus terarsipkan. Nah, catatan terhadap penelitian ini monggo nanti secara naratif panjenengan bisa tuliskan, bubuhkan di situ sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa panjenengan selesai review dan sesuai. Nah, itu di checklist gitu ya. Nanti di checklist di situ barulah panjenengan klik simpan. Nah, artinya kalau sudah klik simpan, nanti di situ sepatutnya ada notifikasi sudah tersimpan review. Nah, nanti monggo setidaknya dicek di bagian review tadi apakah statusnya belum direview atau sudah selesai direview. Nanti akan berubah. Kalau ada hal yang kemudian secara teknis ada kendala dan seterusnya, nanti langsung monggo berkonsultasi kepada kami gitu ya. Tentu nanti kami juga sampaikan kepada BSI untuk kemudian ada penanganan. Tapi sejauh ini selama panjenengan menuliskan satu demi satu, mengisikan dan tanpa ada hal yang dikosongkan, insya Allah semua terekam dengan baik dan tersave dengan sempurna. Saya rasa begitu. Monggo selanjutnya mungkin tinggal 2 slide lagi. Nggih, jadi tata kala review laporan kemajuan yang hibah invitasi ini Bapak Ibu kami perlu menyampaikan ada 2 kegiatan gitu nggih. Jadi yang kegiatan pertama per hari ini sampai dengan hari Senin, monggo Bapak Ibu bisa mereview laporan kemajuan secara online dalam sistem portal UAD sebagai reviewer. Monggo bisa dicek di situ ada 1, 2 ataupun 3 atau bahkan 4 gitu nggih sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kami memang sengaja tidak kemudian wah kalau cuma 1 nggak usah digabung saja kayak gitu. Kemarin pertimbangan kami selama memang kita bisa mengkonfirmasi reviewer itu berkenan lagi untuk mengawal proposal yang kemarin direview juga. Nah kita libatkan lagi. Harapannya adalah cerita yang kemudian dimulai di saat proposal itu bisa benar-benar panjenengan tuntaskan
diikuti, kemudian panjenengan bisa masuk di situ untuk memberikan catatan-catatan seperti itu. Nah, itu yang kegiatan pertama. Kemudian yang kegiatan kedua, Bapak Ibu, kami mohon untuk kemudian ada proses diskusi secara sinkronus gitu ya Bapak Ibu, tanggal 24 sampai tanggal 28. Nah, ini dengan peneliti baik daring ataupun luring kayak gitu ya. Ini diserahkan kepada Bapak Ibu dan dibuktikan dalam dokumentasi berita acara. Formnya nanti akan disampaikan Pak Udin gitu ya, sebelum mungkin ditutup bisa ditayangkan juga gitu ya. Nah, jadi formnya lebih ke arah list judulnya apa, kemudian di situ capaiannya sudah berapa persen, kemudian status luaran, dan nanti dilampirkan juga bukti screenshot dari kegiatan diskusi sinkronus tadi gitu ya. Nah, diskusinya misalnya nyun sewu karena memang untuk menjadwalkan itu agak tricky ya, jadi kami serahkan kepada Bapak Ibu reviewer untuk mengkonsolidasikan dengan penelitinya. Barangkali misalnya ada peneliti yang satu sama yang dua kok kayaknya nggak bisa jadi satu, misalnya soal waktu, nah monggo nggak apa-apa ya Pak Udin, misalnya tetap jalan secara satu-satu gitulah ya. Ya setidaknya ada kegiatan itu untuk apa, mentabayunkan hal-hal yang memang tidak bisa tersampaikan secara deskriptif saja di dalam portal itu. Begitu, dan nanti tambahnya reviewer wajib membuat dokumentasi berupa foto jika monef luring atau screenshot jika monef daring sebagai bukti dan arsip kegiatan. Nah, ini kita mulai disiplinkan ada kegiatan-kegiatan ini, termasuk ini ya Bapak Ibu, dokumentasi arsip kayak ini, karena memang dalam kemudian pengelolaan hibah kayak gitu ya di LPPM kita ingin kemudian semuanya itu juga lengkap, sehingga kalau BRIN juga nanti di monef gitu ya, ini pengelolaannya hibahnya seperti apa, kami ada bukti-bukti otentik yang kemudian menguatkan dalam mengawal standarisasi dari riset yang sudah berjalan, meskipun itu hanya internal. Ya, saya rasa itu ada slide lagi Pak Udin, kayaknya sudah cukup ya. Ya, saya rasa itu mungkin yang terakhir Pak Udin bisa, kalau memang tadi sudah tuntas yang berita acara Pak Udin. Ya. Nah, nanti monggo kalau ada hal yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan di forum ini gitu ya. Nah, berita acara seperti itu hampir mirip dengan yang biasanya, hanya kami menambahkan status luaran nih Bapak Ibu. Jadi status luaran ini nanti sebagai ibaratnya tabulasi kita juga untuk kemudian menyusun strategi untuk pendampingannya, apakah di dalam waktu 2 sampai 3 bulan ke depan ada pendampingan lagi untuk tindak lanjut dari pendampingan yang sudah kita selenggarakan di minggu kedua bulan Januari kemarin. Nah, monggo nanti panjenengan isikan gitu nggih, judulnya apa, kemudian ketua penelitinya siapa, kemudian ketercapaiannya berapa persen, kemudian status luaran. Status luaran dalam hal ini kalau memang itu penelitian dasar berarti ada draft, ada submit, kemudian ada accepted, kemudian ada publish gitu ya. Nah, itu nanti bisa dituliskan di situ. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya itu dalam bentuk hak cipta, berarti filling date-nya, tanggal dari sertifikat hak ciptanya memang harus sesuai dengan setelah kontrak tadi 9 September. Nah, ini saya sudah mendapatkan sertifikat, boleh saja di situ. Tapi kalau misalnya itu paten, nah berarti paten itu juga ada submit ya, submit ke DJKI yang kita menjadikan standar ya, bukan submit ke sentra KI. Jadi submit ke DJKI artinya prosesnya ke sentra sudah diproses lagi ya. Jadi standarnya di sentra sudah oke, kemudian submit DJKI, kemudian yang kedua revisi, kemudian ada yang granted. Meskipun di dalam proses yang laporan kemajuan ini, kalau misalnya pun juga laporan akhir, kalau itu paten, kita cukup dalam filling date untuk DJKI. Gitu. Tapi barangkali sudah lebih jauh, nah monggo dicatatkan di situ. Karena juga per pagi ini juga kita ada kegiatan gitu nggih sentra KI untuk pendampingan drafting patennya. Jadi mereka juga alhamdulillah gayung bersambut, sangat luar biasa kegiatannya, sehingga kami berharap juga ini menjadi sinergitas yang baik gitu. Nah, begitu nanti cukup ditandatangani panjenengan selaku reviewer untuk tanda tangan untuk kabrin ya, itu nanti dikosongkan. Nah, itu nanti dikumpulkan dalam Google Form gitu nggih Bapak Ibu. Karena kalau lewat chat kok kayaknya nanti takut kemudian kita mengkompilasinya terlewat. Jadi lewat Google Form saja sampai batas, berarti kalau tadi sampai tanggal 28 ya Pak Udin ya. Berarti ya paling tidak tanggal 29 gitu ya, panjenengan sudah merekap ini.
Saya rasa itu, monggo kalau Bapak Ibu ada tambahan ataupun hal-hal yang ingin ditajamkan gitu nggih. Sekali lagi terima kasih. Ini tercatat ada 40-an yang sudah join, tadi ada 53, tentu nanti ada yang belum join, semoga nanti bisa kemudian memahami apa yang kita sosialisasikan pada kesempatan hari ini. Dan sebagai reminder terakhir gitu nggih, sebelum ada tanya jawab, laporan kemajuan ini sebagai early warning system kita gitu nggih Bapak Ibu untuk paruh perjalanan dari periode penelitian. Dan memang yang jauh karena ini hibah invitasi, boleh jadi banyak yang kemudian mendapatkan itu yang sudah lama nggak mendapatkan hibah. Jadi mungkin ada yang banyak bertanya dan seterusnya. Dan nanti mohon untuk panjenengan untuk membantu menjelaskan. Kalau memang kami perlu menjelaskan, nanti kalau bingung dan seterusnya mau diarahkan untuk bertanya ke kami gitu. Karena memang banyak yang kemarin kita dampingi sejak awal saat drafting proposal pun kayak gitu nggih. Yang penting memang semangat kita adalah kemarin paling tidak mereka teman-teman dosen yang memang belum punya catatan ini ada catatan hibah kayak gitu deh. Dan di situ juga ada catatan luaran yang memang bisa didapatkan. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah join dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Monggo mungkin langsung dimoderatori kalau ada hal yang mau ditanyakan Pak Udin. Matur nuwun. Ini monggo Bapak Ibu. Tapi sebenarnya saya tambahkan ya, nanti kalau Bapak Ibu yang kebagian satu judul penelitian ya sisanya ya baris 2, 3, 4 dihapuskan. Jadi menyesuaikan ya. Nanti ini kami kirimkan dalam bentuk Word gitu ya, sehingga mudah dihapuskan. Baik, monggo pada Bapak Ibu kami persilakan yang ingin bertanya. Ya, waktu kita masih cukup lama ya. Kalau dimaksimalkan sampai 10.30. Monggo kami persilakan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung ya bertanya. Namanya sudah paham semua ini karena sudah berkali-kali jadi reviewer ini. Monggo Bapak Ibu. Ya. Jadi sistemnya insya Allah sudah aktif ya, sudah diaktifkan sejak tanggal itu tertutup, kemudian dari peneliti itu sudah unggah itu sebetulnya sistemnya sudah aktif. Tapi biar ada kebersamaan dan ada persamaan persepsi, maka pada saat ini kita lakukan briefing ya supaya nanti dalam penelitian itu sama ya, tidak ada yang standarnya berbeda. Nampaknya tidak ada ini ya, semuanya sudah paham ya. Mengingatkan untuk yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Kayaknya bagus Kak. Yeah. Kalau sudah berarti sudah clear. Mungkin ini Pak Udin, nanti kita edarkan itu nih yang form Pak Fiska. Oh nggih. Monggo. Ini saya baru saja masuk ke dalam portal dan saya dapati ada ada 2. Yang satu, oke ini ternyata tidak Yang satu itu masih warna hijau, tapi sama sebetulnya judulnya dan orang-orangnya sama. Cuma mereka tidak menjadi satu. Jadi yang mungkin saya share screen aja ya. Atau kalau misalnya itu agak private, dijabariskan saya aja nggak apa-apa Pak. Nanti langsung setelah ini. Nggak, sebetulnya ini ada sih. Yang kolom atas itu tadi aksinya masih dalam bentuk review proposal, tapi yang bawah itu masih review laporan kemajuan. Kenapa ini tidak dijadikan satu, Pak Fiska? Apakah biar kita bisa tengok proposalnya, kemudian lihat kemajuannya, atau apa? Siap. Jadi nanti monggo Pak Udin nanti bisa menambahkan. Jadi kalau seperti itu memang di historinya Pak Bambang selaku reviewer, itu panjenengan kemarin juga dimintakan kita untuk mereview proposal. Nah, Milo yang itu sudah selesai. Jadi jenengan nggak perlu ngecek lagi yang situ. Jadi kita fokusnya ke yang bawah ya. Sekarang laras yang laporan kemajuan hibah invitasi 2024. Cekap menikah Pak Bambang. Berarti setunggal niku. Iya, baiklah. Terima kasih. Ya.
Jadi yang sudah tidak perlu dicek. Termasuk mungkin di dalam review, kolom review-nya panjenengan ada yang periode sebelumnya gitu, 2023 atau apa gitu. Nah itu nggak perlu direview. Cukup yang hibah invitasi 2024 laporan kemajuan. Ngaten nggih Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Mungkin nanti kalau sebagai masukan boleh jadi kami sampaikan ke BSI ya, barangkali bisa lebih enak ya, ada yang kolomnya bener Pak. proposal, kemudian review kemajuan, kemudian laporan akhir itu untuk membiarkan historinya juga tetap ada di sana. Barangkali nanti bisa seperti itu. Terus Pak, Jadi terima kasih nyaman. masukannya Pak Bambang. Yang lainnya, monggo Bapak Ibu kami persilakan. Ya. Kalau sudah cukup mungkin ya cukup ya. Oke, berita acaranya bisa di-share di grup ataupun di email gitu nggih Mbak Septi, Mbak Fitri. Setelah ini biar enggak lupa gitu nggih. Yang itu. Berarti nanti untuk apa namanya yang menghubungi dosen kita sendiri ya. Nggih, Pak. Oke. Artinya tidak ada jadwal khusus dari Boten. Oke, ya. Biar lebih fleksibel mawon. Nggih. Tidak ada durasinya juga Pak. Bapak Ibu misalnya ada yang istilahnya tinggal validasi singkat secara sinkronus, itu nggak perlu lama-lama juga. Kalau memang sama-sama dua pihak sudah clear, nggak perlu lama-lama. Makaten nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sangat. Berita acara sudah kami sampaikan di chat ini ya. Tapi kemudian nanti insya Allah di surat permohonan juga kami lampirkan lagi supaya Bapak Ibu mudah ya, tidak kehilangan file penting. Pak D, di-share di grup ya Pak. Kalau di sini hilang. Di kolom chat ini juga boleh, di surat juga nanti insya Allah kami lampirkan. Ya, thank you. Sama-sama. Cekap Pak Odin, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang tadi sudah sangat jelas sekali, dan tugas Bapak Ibu nanti untuk mengawal penelitian ini menjadi sangat penting sekali dan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa ya semuanya sudah selesai, sehingga nanti ada untuk sangu lebaran itu ya. Kalau tidak ada pemotongan 20%, insya Allah masih utuh. Ya. Baik, kita akhiri saja pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bila itu aku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih sama-sama Pak Priska, Pak Odin. Lancar sedaya, Pak Tenun.